Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, para habaib, para sadah, cucu-cucu Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkontribusi terhadap reformasi moral, reformasi sosial, reformasi politik. Sebagai contoh, Abul Hasan Ali An-Nadwi dalam bukunya Rijalul Fikri wa Da'wah di halaman 239, 243, 244, 268 tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani masuk di kota Baghdad pada tahun 488 ketika usia 18 tahun. Tetapi takdir Allah tidak berjumpa dengan Imam Al-Ghazali, karena di tahun itu Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali keluar meninggalkan kota Baghdad. Jadi Imam Ghazali keluar dari Baghdad, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani masuk di usia 18 tahun. Maka tidak ada catatan pertemuan antara dua tokoh besar, Imam Ghazali dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tidak ada catatan pertemuan. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani ini diceritakan, beliau mengatakan, telah masuk Islam di tangan saya aksaru bin khamsati alafin minal yahudi wan nasara, lebih banyak daripada 5.000 Yahudi dan Nasrani. Wa taba ala yadayya, dan bertobat di kedua tangan saya, minal ayyarin, para petualang, wal masalihah, dan KKB, kelompok kriminal bersenjata, al masalihah, aksaru min mi'ati alfin, lebih banyak daripada 100.000. Kemudian diceritakan lagi bahwa murid-murid Syekh Abdul Qadir dan para khalifahnya dan para tokoh ulamanya yang mengikuti Thariqah Qadiriyah punya kontribusi atas berkah karamah keulamaan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di mana beliau adalah keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Berarti beliau seorang sadah, seorang sayyid. Diceritakan Islam berkembang di Afrika, wantashara bihim al-Islam fi Afrikiyah, karena kontribusi Tariqah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, para khalifahnya, para ulamanya. Wa fi Indonesia, termasuk di Indonesia. Wa juzuril mukhid al-Hindi, dan pulau-pulau Samudra Hindia. Wa Sin dan Cina. Wa fil Hindi, dan termasuk India. Nah, catatan lagi, pada abad 7 Hijriah, ketika imperialis Tatar yang sangat agresif masuk di dunia Islam dan melemahkan dunia Islam, jirahan wa qatlan, melukai dan membunuh, bahkan tidak ada nyawa yang lemah kecuali mereka menghabisinya. Dan akhirnya tumpulah pedang jihad dan perlawanan, yakni umat Islam tidak punya kekuatan. Bahkan digambarkan oleh Abul Hasan Ali An-Nadwi, wa aghmadahu al-muslimun, orang-orang Islam memasukkan pedangnya di dalam sarungnya lagi, ya'san wa kunutan, saking putus asanya tidak mampu menghadapi Tatar. Wa amana an-nas bi anna at-Tatar la yumkinu ikhda'uhum,
dan orang-orang percaya bahwa Tatar sudah tidak mampu lagi untuk ditundukkan. Wa annal alam al-islami qad kutiba alaihi ay ya'isha tahta tahakkumi haula'il hamaji. Dan dipercaya bahwa dunia Islam telah ditakdirkan hidup di bawah kekuasaan barbar yang biadab, yakni orang-orang Tatar. Bahkan orang-orang punya pemikiran wa annal Islam la mustaqbalalah, sudah tidak ada masa depannya. Maka ketika keadaan itu, qama haula'id du'at al-mukhlisun, bangkitlah para dai-dai yang ikhlas, yaitu khalifah-khalifah, ulama-ulama yang dibimbing melalui tariqah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yatasarrabuna fi haula'il ghilad asy-syidad. Mereka infiltrasi dan penetrasi di tengah-tengah orang-orang barbar Tatar yang sangat kasar, kejam, keras, dan kuat. Yaftahuna qulubahum lil Islam, melakukan reformasi sosial, reformasi ideologi, reformasi akidah, reformasi moral. Yaftahuna qulubahum lil Islam, membuka hati-hati orang-orang Tatar mau menerima Islam. Hatta tafattahat lahu, sehingga hati mereka terbuka menerima Islam. Wa ahabbadhu, dan mencintai Islam. Wa saru yadkhuluna fi dinillahi afwajan, dan berbondong-bondong masuk agama Islam. Ini karena kontribusi tariqah Qadiriyah, ulamanya, khalifah-khalifahnya yang berawal dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wasaru khumatal Islam, bahkan akhirnya orang-orang Tatar yang asalnya anti-Islam, musuh Islam, membantai umat Islam, setelah dibimbing oleh kelompok tariqah Qadiriyah ini, mereka menjadi pelindung Islam, pembela Islam, wa hamalatar rayatihi, membawa bendera-bendera Islam, panji-panji Islam. Wa kana minhum fuqaha, di antara mereka orang-orang Tatar ada yang pakar-pakar fikih, wuzuhad, ada orang-orang yang zahid, sufi, mujahidun, ada lagi yang para mujahid. Masalah yang kedua, isyarat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peranan para habaib, para sadah, cucu-cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga suatu negara dari konflik dan disintegrasi, perpecahan, menghadapi para separatis, menghadapi kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri dari negara, ingin memberontak negara, ingin menghancurkan negara, ingin menjual negara, ingin menggadaikan negara dengan negara-negara kreditor yang menghutangi, dengan menjual asetnya, dengan menjual ideologinya, dengan menjual agamanya. Nah, ini para habaib insya Allah punya peranan penting untuk menjaga negara dari hal-hal demikian. Isyarat Nabi SAW dalam hadis Al-Mu'jamul Kabir karya At-Tabarani di jilid 11 halaman 157, bahwa Rasulullah SAW mengatakan di hadis nomor 11.479 halaman 157, Rasulullah SAW mengatakan, wa amanun li ahlil ardi minal ikhtilaf, akan menjadi aman bagi penduduk bumi dari perselisihan, dari perpecahan, dari disintegrasi. Al-muwalatu li Quraisyin ahlillah, untuk merekrut bersama-sama berjuang
bersekutu dengan orang-orang Quraisy, yakni li Quraisyin ahlillah, orang-orang Quraisy yang ahlinya Allah, yakni ulamanya, habaibnya, sesepuh-sesepuh habaibnya, mereka yang punya ahli politik, mereka juga banyak yang pengusaha, mereka juga banyak yang negarawan, mereka juga punya diplomat, mereka juga punya ulama-ulama besar yang ahli hadis, ahli fikih, ahli politik, bersama-sama untuk menjaga suatu negara dari ancaman-ancaman disintegrasi, ancaman-ancaman pemberontakan, ancaman-ancaman bahaya, termasuk komunis itu sendiri. Bagaimana para habaib diperankan untuk ikut menjaga negara. Nah, karena Rasulullah SAW memberikan isyarat wa amanun li ahlil ardi minal ikhtilaf al-muwalat li Quraisyin ahlillah. Aman bagi penduduk bumi dari perselisihan, perpecahan, disintegrasi ialah al-muwalat, bersekutu, berkawan dengan Quraisy ahlillah, yaitu para habaib, para sadah ahlillah yang ahlinya Allah, yakni yang mengamalkan Al-Quran, firman Allah, dan mengamalkan sunnah Rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, habaib, bagaimana peranan habaib di suatu negara yang hidup di kota metropolis, kota-kota besar di metropolis. Saya baca dalam sebuah kitab Al-Hadarim fil Mukhitil Hindi, Ishamat fi Mujtama' Waqtisad Janub Syarqi Asia, yaitu kontribusi orang-orang Hadramaut Yaman di negara-negara Samudra Hindia, peranannya, kontribusinya, sahamnya di dalam masyarakat dan ekonomi, khususnya di selatan Asia Timur. Tahrir dikoreksi oleh As-Sayyid Farid Al-Attas, terjemah Dr. Abdurrahman Al-Kaf. Di halaman 209, 210 sampai 211, beliau menceritakan tentang ada seorang Habib, seorang Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Syihab dari Yaman, sangat merindukan, ingin sekali datang ke Jawa, Indonesia. Nah, karena beliau ini dengar bahwa di India ini banyak para sayyid yang kaya, yang sukses dalam berbisnis, terutama dari keluarga Al-Aidrus, yang memfasilitasi tempat-tempat di India untuk imigran, untuk muhajirin al-qadimin min Hadramaut, imigran dari Hadramaut yang datang ke India untuk berdakwah dan berbisnis untuk kemajuan Islam, untuk menyebarkan Islam sekaligus berbisnis. Maka Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Syihab ini mempersiapkan diri untuk pergi ke India dengan membawa sejumlah uang dirham. Tapi Allah menghendaki lain, yakni Allah menghendaki yang di luar dugaan. Begitu nyampe India dicuri orang. Jadi uang yang dibawa dari Yaman, begitu nyampe India, uangnya Habib Ahmad ini bin Muhammad bin Syihab ini dicuri orang. Maka begitu nyampe India, dia bekerja keras karena tanpa modal. Setelah bekerja keras beberapa tahun, mengumpulkan uang yang cukup, lalu beliau memutuskan untuk pergi ke Jawa. Begitu nyampe di Jawa,
Tazawwaja nisa'an mahalliyat, beliau menikah sesuai syariat Islam dengan beberapa wanita lokal di Jawa yang berketurunan Arab dan Indonesia asli, min usulin Arabiyah wa Indonesia. Kemudian anak-anak beliau Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Syihab dari Yaman ini kemudian hidup di Jawa dan di sejumlah tempat di Indonesia. Amma man khallafahum, orang-orang yang ditinggalkan beliau, minal atfal, anak-anak kecil, minan nisa al mahalliyat, wanita-wanita lokal, wanita-wanita dari daerah asli Indonesia, maksudnya ini yang ditinggalkan oleh beliau, anak-anak kecil, kemudian wanita-wanita, inilah yu'tabaruna ajdadan wa aslafan, dianggap sebagai nenek moyang, pendahulu-pendahulu li ba'dil usari al-alawiyah, bagi sebagian keluarga-keluarga Alawiyin fi tilkal amakin, di berbagai tempat. Jadi ada berbagai tempat di Indonesia. Keluarga Alawiyin ini justru dimulai dari keluarga Habib Ahmad bin Muhammad bin Syihab dari Hadramaut. Kana Ahmadu najihan jiddan fi Indonesia. Beliau sukses sekali di Indonesia. Wa tamallaka misahat kabirah minal aradi fi amakina iddah fi Jakarta. Dan beliau memiliki area-area besar, tanah-tanah yang luas di berbagai tempat yang tidak sedikit bilangannya di Indonesia. Nah, di antara anak-anak beliau, ahadu auladihi ismuhu Ali. Anak-anak beliau di antaranya adalah ada yang bernama Ali, warisal ardo al-waqi'ah, mendapatkan warisan tanah yang terletak di Menteng, Jakarta. Maka di Menteng, Jakarta, dan meluas sampai pada Cikini, hatta Sikini atau Cikini, hatta Sikini atau Cikini. Bahkan beliau mendapatkan julukan ala laqabi Ali Menteng, mendapatkan julukan Ali Menteng. Siapakah Ali ini? Ali inilah putra dari Habib Ahmad bin Muhammad bin Syihab dari Hadramaut dari Yaman. Beliau inilah yang terkenal sebagai orator. Laqad urifa Aliyun, kada yang terkenal, orang yang memberi semangat melawan Belanda. Laqad urifa Aliyun kada'iyatin Islami. Sungguh-sungguh Ali ini, Habib Ali ini, anak daripada Habib Ahmad bin Muhammad bin Syihab, diketahui kada'iyatin Islami, seperti dai Islam. Nadala, berjuang mempertahankan Indonesia, berjuang membela Indonesia, diddal isti'mar al-Hulandi, melawan imperialis Belanda. Ali ini sebelum aktif di Indonesia, ketika masa kecilnya ibunya meninggal dunia. Ali ini, Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Syihab ini, yang dikenal dengan Ali Menteng, itu kecilnya, itu ibunya meninggal, lalu dikirim ke Hadramaut untuk belajar di sana. Belajar di sana untuk mempelajari litalaqi ulumiddin, menerima pelajaran-pelajaran ilmu agama, wa ta'allumil lughah al-arabiyyah, mempelajari studi bahasa Arab, wa lita'allumi durus, dan mempelajari pelajaran-pelajaran sosial, minal hayat al-ghasiyah, dari hidup yang keras, wa syakhafil aish, dan mempelajari kehidupan
bagaimana kecenderungan masyarakat di sana hidup di Sahra, di padang pasir. Setelah itu pulang ke Indonesia. Ali Menteng ini pulang ke Indonesia di usia 17 tahun. Nah, di Indonesia inilah kemudian Ali Menteng terkenal sebagai orang yang menyemangati bangsa Indonesia untuk melawan Belanda. Nah, ini termasuk luar biasa, sampai terkenal dengan Ali Menteng. Inilah bagaimana peranan orang Arab di Indonesia. Yang keempat, Hashim Asy'ari radhiyallahu anhu, Asy-Syaikh Al-Muhaddis, Rais Akbar, pendiri Nahdlatul Ulama, sangat menghormati habaib. Bahkan banyak gurunya habaib. Dan beliau ini di dalam muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama, Undang-Undang Dasar Nahdlatul Ulama, di dalam kumpulannya Irsyadus Syari, kumpulan karya-karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, halaman 26-27. Hashim Asy'ari mengutip nasihat dan amanah As-Sayyid Ahmad bin Abdullah As-Saggaf. Beliau mengatakan, wa iyyakum an takunu minal khalifin, dan awas kalian jangan sampai termasuk orang-orang yang di belakang, yakni tidak ikut mengamalkan, tidak ikut sebagai anggota, atau paling tidak ikut mengamalkan, ikut secara kultural, menggunakan organisasi dengan haluan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau tidak ikut, radu bi ayyakunu ma'al khawalifi, kelompok orang-orang munafik yang ridha bersama orang-orang yang di belakang, yakni tertinggal, tidak ikut halungan yang benar, tidak ikut golongan yang benar. Wa tubi'a ala qulubihim, dan disegel hati mereka, ditutup hati mereka. Fahum la yafqahun, maka mereka tidak memahami agama. Ini yang dikhawatirkan. Jadi beliau sangat apresiasi, sangat mendukung dengan organisasi berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah, dan ikut mengkampanyekan As-Sayyid Ahmad bin Abdullah As-Saqqaf. Bahkan kampanye beliau inilah yang ditulis oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam penutupan Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama. Jadi orang-orang Nahdlatul Ulama berterima kasih dengan peranan habaib, termasuk Habib Ahmad bin Abdullah As-Saqqaf. Nah, luar biasa ini ya. Kemudian yang kelima, guru-guru Hashim Asy'ari sendiri adalah banyak yang ditemukan datanya dari kalangan habaib dan kalangan sadah. Saya baca dalam sebuah kitab yang ditulis oleh seorang sayyid diplomat internasional, Muhammad Asad Shihab, dalam kitabnya Al-Alamah Muhammad Hashim Asy'ari Wadi'u Labinat Istiqlali Indonesia. Orang yang sangat alim, Muhammad Hashim Asy'ari, peletak dasar batu pertama kemerdekaan Indonesia. Di halaman 24 beliau mengatakan, Sayyid Muhammad Asad Shihab mencatat guru-guru Kiai Haji Hashim Asy'ari ketika berguru di Makkah Al-Mukarramah
dicatat di sini guru-guru Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang membentuk kepribadian beliau, yang menanamkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah pada beliau, guru-guru di sana yang menanamkan akhlak pada beliau, yang menanamkan hamasah, semangat, menanamkan gairah diniyah, kecemburuan menjaga agama Islam. Siapa yang menanamkan ilmu, akhlak, etika di antaranya selain ulama-ulama yang ada di Indonesia, juga ulama-ulama di Makkah, dan di antara mereka adalah As-Sayyid Sultan bin Hazim, As-Sayyid Ahmad Zawawi, As-Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Attas, As-Sayyid Husain Al-Habsi yang menjadi mufti di Makkah, As-Sayyid Bakar Syato, As-Sayyid Alawi bin Ahmad As-Sagaf, As-Sayyid Abbas Maliki. Nah, ini kemungkinan Sayyid Abbas Maliki ini adalah kakeknya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, karena Sayyid Muhammad itu Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas. Nah, di sini dicatat Kiai Haji Hasyim Asy'ari berguru pada Sayyid Abbas Maliki. Ini insya Allah ini kakeknya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kemudian As-Sayyid Abdullah Az-Zawawi. Kemudian kawan-kawan beliau selama di Makkah yang dari golongan Sadah, As-Sayyid Saleh Syato, As-Sayyid Saleh bin Alawi bin Aqil, As-Sayyid Aidrus Al-Bar, As-Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, ini kawan-kawan beliau, As-Sayyid Muhammad Tahir Ad-Dabbagh. Nah, wa indama rohala As-Sayyid Muhammad Tahir Ad-Dabbagh ila Indonesia, ketika perjalanan kunjungan As-Sayyid Muhammad Tahir Ad-Dabbagh ke Indonesia, apa yang dilakukan oleh Mbah Hasyim Asy'ari? Fa akramahul allamah Muhammad Hasyim Asy'ari, maka Mbah Hasyim Asy'ari sangat memuliakan dengan kedatangan tamu yang mulia Sayyid Muhammad Tahir Ad-Dabbagh dari Makkah. Sangat dimuliakan, wa addamahu, diagungkan, wa khadamahu, dan Mbah Hasyim Asy'ari sendiri yang berkhidmah melayaninya selama di Indonesia. Kemudian terjadi suatu peristiwa, teman-teman beliau dicatat ya, banyak para habaib, para sayyid. Terjadilah suatu peristiwa besar ketika kerisauan itu datang, yaitu kerisauan sejumlah negara-negara Islam yang dijajah oleh para imperialis, negara-negara yang punya penduduk muslim yang banyak tapi dijajah oleh imperialis. India, Malaysia, Burma dijajah oleh Inggris. Indonesia dijajah oleh Belanda. Dan negara-negara Afrika terrobek-robek, terbagi-bagi, dijajah oleh berbagai negara. Dan Asia Tengah, Bukhara, Turkistan, ini di bawah Rusia. Nah, maka kerisauan ini disikapi oleh Mbah Hasyim Asy'ari ketika masih belajar di Makkah bersama kawan-kawannya. Suatu malam di bulan Ramadan, beliau Mbah Hasyim Asy'ari dan sejumlah kawan-kawan yang mencari ilmu di Makkah berkumpul di depan Ka'bah, tepatnya di Multazam, di depan Multazam, di depan Ka'bah, dan mereka bersumpah bersama-sama, Mbah Hasyim Asy'ari dan sejumlah pelajar-pelajar Islam di berbagai negara yang negaranya dijajah oleh imperialis-imperialis, kumpul di sana
dan bersumpah di depan Ka'bah ala ayyaqumu bil jihad fi sabilillah, termasuk Bahasim Asy'ari, bersumpah di depan Ka'bah dengan para pelajar muslim dari berbagai negara, santri-santri muslim dari berbagai negara di Mekah. Di depan Ka'bah termasuk Bahasim Asy'ari bersumpah nanti kalau kembali ke Indonesia bil jihad fi sabilillah, untuk melawan Belanda, jihad fi sabilillah, li'ila'i kalimatil Islam, untuk meninggikan kalimat Islam, wa tauhidil muslimin, dan menyatukan umat Islam. Itu cita-cita beliau, sumpah beliau di depan Ka'bah. Dicatat oleh Muhammad Asad Shihab di dalam kitabnya Al-Allamah Muhammad Hashim Asy'ari Wadi'u Labinat Istiqlali Indonesia di halaman 26. Wattafaqu fid din, dan menanamkan umat Islam untuk belajar sedalam-dalamnya menekuni ilmu agama Islam. Talaban limardhatillah, untuk mencari ridha Allah. Maka begitu pulang Bahasim Asy'ari ke Indonesia, fa'ansha'al ma'ahid wal madaris, beliau mendirikan, mengajak para ulama untuk ramai-ramai mendirikan pesantren dan sekolah-sekolah. Maka fada'ahum ila Indonesia, sebagian kawan-kawan beliau yang ada di Mekah diundang ke Indonesia, liyakunu lahu adudan wa quwwatan, untuk membantu beliau, memberi tambahan kekuatan pada beliau untuk berjuang di jalan Allah di Indonesia melawan imperialis Belanda ketika itu. Yang keenam, peranan habaib, peranan sadah para sayyid, cucu-cucu Nabi SAW di dunia politik internasional. Saya baca di dalam sebuah buku Ensiklopedi Nasional Indonesia jilid 1 halaman 261-262 tentang seorang Habib Ali Alatas, menjadi Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Pembangunan 5 tahun 1988, menggantikan Profesor Dr. Mukhtar Kusuma Atmaja. Pernah menjadi Duta Besar dan Wakil Tetap RI di PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York sejak tahun 1982. Diplomat Kalakan, pernah menjadi diplomat Wakil Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa 1976 sampai 1978. Selama di Jenewa, dicatat di sini di Ensiklopedi Nasional Indonesia apa jasa-jasa beliau. Selama di Jenewa menjadi juru bicara negara berkembang yang tergabung dalam kelompok 77 dalam dialog Utara Selatan. Beliau sangat arif dan sangat hebat dalam diplomasi dan berargumentasi. Maka dihormati kawan maupun lawan. Beliau mendapatkan julukan di dunia internasional Tuan Utara Selatan. Selama di PBB, beliau di PBB berhasil membungkam suara pendukung Fretilin dan anti Republik Indonesia. Beliau juga mengatakan di dunia internasional bahwa kegagalan PBB mengatasi krisis dunia seperti Afghanistan dan sebagainya disebabkan karena negara adik kuasa yang bertindak sesuka hatinya.
Beliau juga dinilai berhasil dalam merundingkan batas wilayah RI dan Australia di celah timur. Nah, ini diantara kehebatan-kehebatan As-Sayyid Al-Habib Ali Alatas. Jadi banyak sekali sumbangan para habaib sejak zaman-zaman salaf sampai sekarang. Banyak sekali. Maka perankan para habaib yang punya ilmu keulamaan, perankan ulamanya, punya kekuatan untuk ikut berjuang menjaga negara, perankan ikut berjuang menjaga negara dari bahaya komunis, dari bahaya Zionis, dari bahaya kaum separatis, dari bahaya kelompok kriminal bersenjata. Libatkan para habaib yang banyak potensi di sana untuk ikut bersama-sama dengan bangsa menjaga suatu negara. Insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang nomor 7, ada sebuah amanah dari Rasulullah SAW terkait dengan para habaib di kitab Asy-Syifa karya Qadhi Iyad. Tapi saya baca dalam syarahnya, namanya Nasimur Riyad fi syarhi Syifa'il Qadhi Iyad. Ini kitab syarah Syifa. Kalau Asy-Syifa karya Qadhi Iyad, kalau Nasimur Riyad syarahnya ini karya Ahmad bin Muhammad bin Umar Al-Khafaji. Mengutip dan mensyarah hadis yang ada di kitab Asy-Syifa karya Qadhi Iyad, Rasulullah SAW mengatakan, ma'rifatu ali Muhammad bara'atun minan nar. Mengetahui keluarga Muhammad, di sini disarahkan ma'rifatu miqdarihim, mengetahui ukuran keutamaan keluarga Muhammad SAW, para habaib, wa hurmatihim, mengetahui kemuliaan beliau-beliau, wa ri'ayatu ma yajibu fi hukukihim, dan mengetahui apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang seharusnya kita penuhi untuk memenuhi hak-hak para habaib. Kata Rasulullah, bara'atun minan nar, ini bisa membawa keselamatan dari api neraka, bisa membebaskan manusia dari api neraka. Kemudian hadis lanjutannya, wa hubbu ali Muhammad jawazun ala sirat, mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habaib dan para sadah, para ahlul bait, jawazun, insyaallah menjadi tiket bisa lewat ala sirat, di atas jalan, meniti di atas jalan yang di bawahnya api neraka. Karena kita cinta pada habaib, cinta pada zuriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan diselamatkan karena rasa cintanya kita kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mendapatkan jawazun, lewat, bisa lewat di atas jalan sirat, di atas jalan yang di bawahnya neraka, bisa lewat dengan selamat. Hadis berikutnya, wal walayah atau wal wilayah li ali Muhammad amanun minal azab. Wal walayah yaitu bersekutu, berteman, bersahabatan. Persahabatan di sini diberikan makna ayil muwalad bin nusrah bal mawaddah. Dalam syarahnya Nasimur Riyad, wal walayah ayil muwalad, berteman, bersahabat, berkawan dengan para habaib,
bin nusrah dengan tolong menolong, wal mawaddah saling menyayangi, li ahli Muhammad pada keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk habaib dan para sadah, amanun minal azab, insyaallah membawa keamanan dari azab, dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Yakni dengan harapan, dengan hadis ini, dengan amanah hadis ini, mari kita bangsa di suatu negara bersama-sama, yang bukan habaib bersama dengan para habaib, bahu-membahu, tolong menolong, bersama-sama menjaga kesatuan negara, menjaga eksistensi negara, menjaga keselamatan agama, bangsa dan negara dari ancaman komunis, dari ancaman liberal, dari ancaman separatis, dari ancaman imperialis baru, termasuk yang mengambil aset-aset negara. Kita bersama-sama dengan para habaib menjaga, termasuk menjaga Indonesia, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.